Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai sejarah Justinianus pertama. Justinian pertama memerintah sebagai kaisar Kekaisaran Bizantium dari tahun 527 hingga 565 Masehi. Lahir sekitar tahun 482 Masehi di Tauresium, sebuah desa di Iliria. Pamannya Kaisar Justin pertama adalah seorang pengawal kekaisaran yang naik tahta setelah kematian Anastasius pada tahun 518 Masehi. Justinianus dianggap sebagai salah satu kaisar Romawi dan Bizantium yang paling penting. Dia memulai kampanye militer yang signifikan untuk merebut kembali Afrika dari Vandal dan Italia dari Goth. Dia juga memerintahkan pembangunan kembali gereja Hagia Sophia serta pembangunan seluruh kerajaan, yang menghasilkan gereja-gereja baru, biara-biara, benteng, waduk air, dan jembatan. Pencapaian besar lainnya adalah selesainya reformasi hukum yang dituangkan dalam Corpus Juris Civilis antara tahun 529 dan 534 Masehi. Ini merupakan gabungan dari seluruh hukum Romawi yang telah dikeluarkan sejak masa Kaisar Hadrian hingga saat ini. Ia secara luas dianggap sebagai salah satu kaisar Romawi Bizantium terbesar dalam sejarah. Tidak banyak yang diketahui tentang kehidupan awal Justinianus. Ibunya Vigilantia adalah saudara perempuan dari ekskubitor. Justin mengadopsi keponakannya dan membawanya ke Konstantinopel untuk menjamin pendidikannya. Pada masa pemerintahan Justinus, Justinianus bertindak sebagai orang kepercayaan dan penasihat. Ia menjadi konsul pada tahun 521 Masehi dan setelah itu menjadi komandan tentara timur. Pada tahun 525 Masehi ia menikahi Theodora, seorang wanita dari latar belakang miskin dan mungkin seorang pelacur. Meskipun dirinya sendiri bukan seorang tentara aktif, Justinianus memprakarsai usaha militer besar-besaran dengan tujuan merebut Italia, Sisilia, dan Afrika. Namun karir militernya dimulai di timur. Perang Iberia terjadi melawan Kekaisaran Sasania untuk menguasai kerajaan Iberia di pegunungan Kaukasus. Konflik tersebut merupakan salah satu teater perang yang lebih luas melawan Kekaisaran Sasania sejak zaman Anastasius pertama. Setelah beberapa pertempuran, gencatan senjata ditandatangani setelah kematian Sasania Kafad pertama dan aksesi putranya Hosoes pertama. Bangsa Vandal telah menguasai ibu kota Afrika, Kartago, sejak tahun 439 Masehi dan setelah itu menyebarkan pengaruh mereka ke Afrika, Tripolitania, Korsika, Sardinia, dan Kepulauan Balearik. Pada tahun 533 Masehi, Justinianus melancarkan upaya penaklukan kembali yang bertujuan untuk mengklaim wilayah ini sebagai milik Kekaisaran Bizantium. Hal ini dimulai pada musim semi tahun 533 Masehi dengan pemberontakan anti-perusak di Tripolitania, yang dikonsolidasikan oleh tentara Romawi dari provinsi Cyrenaica di Kekaisaran. Segera setelah itu, Jenderal Belisarius memimpin pasukan tentara dengan kapal dari Laut Aegea, singgah di Sisilia dan mendarat di Afrika. Serangkaian pertempuran terjadi, dan pada musim dingin tahun 534 Masehi, Raja Vandal Gelimar menyerah, meninggalkan Afrika di tangan Romawi setelah hampir satu abad pemerintahan Vandal. Bangsa Goth telah menguasai Italia dan Sisilia sejak tahun 476 Masehi. Ketika Kaisar Romawi terakhir di barat, Romulus Augustulus, digulingkan. Meskipun Rex Italiae Odoacer yang Gotik mengakui otoritas Kaisar di Konstantinopel, rezim Gotik mulai kebijakan yang independen dari wilayah Romawi. Bangsawan Romawi di Italia tetap berada dalam posisi istimewa bahkan setelah penaklukan Gotik, tetapi konflik dan perselisihan muncul pada tahun 524 Masehi dengan eksekusi politisi terkemuka Romawi Italia, Boethius. Dalam konteks ketidakpuasan terhadap rezim Gotik, Justinianus berusaha merebut kembali Italia dan Sisilia. Penaklukan cepat atas Afrika telah menyemangati Kaisar, dan dia mengirim Belisarius dengan kekuatan kecil untuk menyerang Sisilia, yang dengan cepat jatuh ke tangan Romawi pada tahun 535 Masehi. Pada tahun 540 Masehi, setelah serangkaian kemenangan dan kekalahan melawan bangsa Goth dan sekutunya di Italia serta di Dalmatia, Italia diamankan oleh Romawi. Namun, ini bukanlah akhir dari Perang Gotik. Meskipun sebagian besar Italia berada di bawah kendali Romawi, beberapa kota kecil tetap berada di bawah pengaruh Gotik. Meskipun kalah telak, sisa rezim Gotik menemukan pemimpin baru di Totila.
Pada musim gugur tahun 541 Masehi, ia diangkat menjadi raja, segera setelah memimpin penaklukan kembali Italia. Meskipun memimpin pasukan yang relatif kecil, Totila terbantu dalam mencapai tujuannya oleh beberapa masalah di Kekaisaran Romawi. Sekitar waktu yang sama, permusuhan baru terjadi antara Justinianus dan Kekaisaran Sasania, yang berarti bahwa sumber daya harus dibagi antara timur dan barat. Wabah-wabah pada tahun 542 Masehi melumpuhkan kemampuan Kekaisaran untuk meresponsnya. Totila berhasil mengalahkan serangan balik Romawi yang pertama dan merebut Napoli melalui pengepungan pada tahun 543 Masehi. Roma sendiri berpindah tangan 3 kali berturut-turut dan berakhir pada tahun 549 Masehi di tangan Totila. Belisarius telah berusaha untuk mengalahkan Totila beberapa kali sebelumnya namun terhambat oleh kurangnya perbekalan dan dukungan dari Justinianus. Kampanye baru dilakukan oleh keponakan Justinianus, Germanus Justinus, namun ia meninggal pada tahun 551 Masehi, digantikan oleh Jenderal Narses. Pada tahun 553 Masehi, Narses mengalahkan Totila dan Italia kembali menjadi wilayah Romawi. Pemerintahan Justinianus berlangsung hampir 40 tahun, namun tidak selalu populer. Pada tahun 529 Masehi, Julianus ben Sabar, seorang tokoh Mesianis di Palestina, memimpin pemberontakan rakyat Samaria melawan Kekaisaran. Pada tahun 532 Masehi, Konstantinopel dilanda ketidakpuasan sipil. Kerusuhan Nika berlangsung selama seminggu, mengakibatkan kematian ribuan warga, dan menyebabkan sebagian besar pusat kota menjadi reruntuhan. Pemberontakan Samaria kedua pada tahun 559 Masehi, yang lebih signifikan dan mungkin melibatkan unsur penduduk Yahudi di Palestina, baru dapat dipadamkan setelah kematian Justinianus. Terima kasih sudah mengikuti video-video kami, jangan lupa share, like dan subscribe agar bisa selalu mengikuti update video dari kami.